Ya, kembali memanasnya perang antara Hamas dan Israel membuat peta Palestina yang menciut dari masa ke masa. Serangan darat di Gaza rupanya justru merugikan Israel, sebab selama 10 hari perang darat, Israel telah kehilangan sebanyak 136 Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas tentang konflik terjadinya peperangan yang terjadi di Palestina. Dan karena belakangan ini berita tentang Palestina kembali disorot media dan menjadi sebuah perbincangan. Dan beberapa sumber yang udah gue ambil dari media seperti CNBC Indonesia dan lain-lain juga telah gue rangkum. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Pada abad ke-19, wilayah Palestina merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Selama periode ini penduduknya terdiri dari orang-orang Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris menduduki Palestina pada tahun 1917. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, Arthur Balfour, mengeluarkan Deklarasi Balfour atau yang bisa dikatakan surat yang mengekspresikan dukungan Inggris untuk pembentukan pemukiman Yahudi di Palestina. Nah, selama peperangan dunia pertama antara Inggris melawan Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Hamid pertama, dan Inggris berhasil memenangkan peperangan tersebut pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Wilayah Palestina ditempatkan di bawah mandat Britania atau Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa, dan ini membuka jalan bagi konflik karena Inggris mendukung hak penuh orang Yahudi untuk mendirikan negara di wilayah tersebut yang kita kenal dengan Israel. Sementara populasi Arab Palestina juga menentang perihal tersebut. Kesimpulannya adalah dengan kemenangan Britania pada saat itu dan memberikan hak tanah untuk orang-orang Yahudi laknatullah ini untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Israel. Dan juga orang-orang Yahudi ini adalah pendatang dari beberapa wilayah dan negara-negara pada tahun 1941 dan 1945, yang mana terjadi pembantaian orang-orang Yahudi yang dibantai habis oleh Nazi dikarenakan Adolf Hitler merasa orang-orang Yahudi ini yang berada di Jerman adalah sumber kekacauan ekonomi Jerman, dan bahkan orang-orang Yahudi ini juga bisa dikatakan benalu bagi negara Jerman. Dalam sejarah Nazi, yang membantai orang-orang Yahudi tersebut dikenal dengan Holocaust. Holocaust adalah salah satu kejahatan perang paling mengerikan yang pernah terjadi dalam sejarah dunia, di mana orang-orang Yahudi ini dibantai habis oleh Nazi dengan berbagai cara. Dengan kejadian itu, orang-orang Yahudi ini mengungsi besar-besaran ke Palestina dengan keadaan yang penuh harapan agar dapat tempat tinggal, dan orang-orang Yahudi ini juga membawa tulisan yang mengartikan Jerman telah menghancurkan harapan kami, dan kami berharap kalian jangan menghancurkan harapan kami. Dan dari itu orang-orang Yahudi yang sudah diberi tempat tinggal dan perlahan-lahan menjadi penjajah dan mulai menjajah Palestina hingga saat ini, dengan tujuan agar Zionis-Zionis Yahudi ini bisa membangun negara Israel dan menghapus Palestina dari mata dunia. Dan seperti yang kita lihat di peta Palestina, yang mulai perlahan-lahan tergerusnya masyarakat Palestina dan mulai dikuasai Israel laknatullah ini.
Nauzubillah min dzalik. Ya, kembali bebanasnya perang antara Hamas dan Israel membuat peta Palestina yang menciut dari masa ke masa kembali beredar dan ramai komentar di media sosial. Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung sejak awal 1900-an. Selama periode konflik, bagian tanah Israel meluas secara bertahap, sementara Palestina sebaliknya justru menyusut dari tahun ke tahun. Dan dari sejarah bahkan fakta yang ada, siapakah yang menjajah dan siapakah yang terjajah. Banyak berita hoax tersebar luas dan mengatakan Palestina merebut tanah orang-orang Israel. Dan bagaimana caranya orang-orang Palestina merebut tanahnya orang-orang Israel. Karena Israel tidak punya tanah, bahkan Israel is not a country, guys. Palestina berdiri bukan merebut tanah orang-orang Israel, tetapi Palestina berdiri untuk merebut tanahnya orang-orang Palestina yang sudah dijajah oleh orang-orang Israel laknatullah hingga saat ini. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina untuk memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan, dan orang-orang Palestina menyebutnya sebagai Nakbah atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesarnya 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, dan saat itu keturunan mereka masih hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan juga Mesir. Dan pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab dan Israel pertama kali dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel, Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194 yang menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Dan perlu diingat guys, kerusuhan dan kehancuran Palestina adalah kedatangan dari orang-orang Israel laknatullah ini, yang mana lagi-lagi Zionis dan orang-orang Yahudi yang memerangi orang-orang Palestina pada tahun 1948. Hamas adalah kelompok politik dan militer Palestina yang didirikan pada tahun 1987. Mereka memiliki berbagai peran dan fokus, termasuk perlawanan terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina. Beberapa negara dan organisasi menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, sementara yang lain melihatnya sebagai gerakan pembebasan Palestina. Hamas bermarkas di jalur Gaza dan memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Hamas atau Harakat
Al-Muqawamah Al-Islamiyah adalah sebuah organisasi politik dan militer yang berbasis di wilayah Palestina. Kelompok ini didirikan pada tahun 1987 selama Intifada pertama, yang merupakan gelombang protes dan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Hamas muncul sebagai reaksi terhadap situasi politik dan sosial yang kompleks di wilayah tersebut. Hamas memiliki beberapa tujuan utama, termasuk perlawanan terhadap pendudukan Israel, mencapai kemerdekaan Palestina, dan membangun negara Palestina yang merdeka. Serangan darat di Gaza rupanya justru merugikan Israel, sebab selama 10 hari perang darat, Israel telah kehilangan sebanyak 136 tank dan kendaraan tempurnya di Gaza. Mirisnya, selama itu pula Israel belum bisa menembus terowongan Hamas di Gaza. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada Rabu 8 November 2023. Al-Qassam bahkan merilis bukti penghancuran 136 kendaraan tempur militer Israel tersebut. Pasalnya, penghancuran 136 kendaraan tempur Israel itu dilakukan Al-Qassam sepanjang perang darat. Dalam video yang dirilis, Al-Qassam juga menunjukkan baku tembak antara pasukannya dengan militer Israel. Mereka membuka jalan bagi penembak rudal anti-tank Yasin 105 yang kemudian meledakkan sejumlah tank Israel. Namun dalam kesempatan itu, Al-Qassam juga mengatakan bahwa upaya pembebasan sandera sejauh ini masih terhambat oleh bombardir Israel. Oleh karena itu, juru bicara Al-Qassam mengklaim bahwa pertukaran tahanan menjadi jalan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Salah satu ciri khas Hamas adalah pendekatannya yang berbasis agama Islam yang mempengaruhi banyak aspek ideologi dan tindakan mereka. Mereka sering menyatakan bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari jihad Islam melawan pendudukan Israel. Selama bertahun-tahun, Hamas telah terlibat dalam berbagai konflik bersenjata dengan Israel, termasuk serangan roket dan serangan teror. Ini menyebabkan ketegangan dan kekerasan berulang antara kedua belah pihak di wilayah Palestina, khususnya di Gaza. Hamas juga berperan sebagai kekuatan politik di wilayah Palestina, terutama di jalur Gaza. Pada tahun 2006, mereka memenangkan pemilihan legislatif Palestina dan mengambil kendali atas Gaza, sementara Fatah, kelompok politik saingan, tetap menguasai tepi barat. Ini menghasilkan pembagian politik antara dua wilayah Palestina yang berlangsung hingga hari ini. Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap Hamas sangat amat bervariasi. Beberapa negara dan organisasi termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris. Tapi di sisi lain, di beberapa negara Arab dan organisasi regional melihat Hamas sebagai kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel dan mendukung upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Secara pribadi gua tentang Hamas bukanlah teroris dan Hamas bukanlah penjahat atau penjajah. Bahkan adanya Hamas Palestina bisa terlindungi dan banyak yang bukan dari warga Palestina pun dilindungi oleh Hamas. Di mana letaknya Hamas sebagai teroris? Yang menyatakan bahwasannya Hamas itu adalah teroris media-media Barat dan Eropa yang tidak menyukai kemerdekaan Palestina. So, this is not about religion, but you just a big human for save Palestine, guys. Semoga saudara-saudara kita yang muslim dan orang-orang non-muslim Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah selamatkan mereka dari mara bahaya serangan-serangan yang bertubi-tubi dari kaum laknatullah Israel hingga saat ini. Dengan ini semoga kita bisa membuka mata dan pikiran akan tentang
Palestina. Dan gua mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan apa yang gua sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon untuk diluruskan. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye. Bye.